Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow. Dan dalam kisah kali ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga misteri di dalam sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya. Anak yang pertama cowok, Usep, yang kedua adalah Indah, cewek. Nah, di sini Indah mengalami sakit, sebuah sakit yang menurut keluarganya bukan sakit biasa karena misterius. Dibawa ke beberapa dokter, ke beberapa rumah sakit, tidak juga terdeteksi penyakitnya dan tak kunjung sembuh. Sampai pada akhirnya datanglah seorang kerabat dari kampung yang datang memeriksa kondisi Indah dan dia mengatakan bahwa ini bukan sakit biasa dan hanya bisa disembuhkan di kampung halaman ibunya, yaitu Bu Ida, yang mana ini adalah rumah dari kakeknya Usep, Juragan Dirga. Ada misteri terselubung di sana. Apa sih misterinya? Oke, penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Extreme sendiri kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on misteri keluarga Juragan Dirga. Perkenalkan, namaku Usep. Hari ini adalah hari ke-30 semenjak adikku yang bernama Indah jatuh sakit. Sakitnya bukan sakit biasa, karena keluargaku sudah membawa Indah ke berbagai tempat, bahkan ke beberapa rumah sakit yang ada di kota. Sudah cukup banyak uang yang kami keluarkan, bahkan ayah sudah menjual beberapa barang dan aset-asetnya. Namun belum ada hasil sama sekali. Indah hanya sembuh selama beberapa saat. Setelah itu ia sakit kembali. Setiap hari penyakitnya semakin parah. Dari yang awalnya hanya demam, lalu secara perlahan menjadi sering kejang-kejang, hingga akhirnya tubuhnya berubah secara perlahan. Indah menjadi susah makan, dan kini terlihat beberapa luka di tubuhnya bernanah. Bukan hanya itu saja, tubuhnya juga secara perlahan mati rasa, dan berbagai pengobatan yang kami lakukan pun terasa sia-sia. Semakin hari, semakin banyak aset milik ayah dijual, bahkan ayah pun harus berhenti kerja karena kondisi Indah yang semakin menurun. Tepat 45 hari, tiba-tiba kami didatangi oleh seseorang dari kampung. Dia adalah Mang Jaja, seorang pegawai kebun kakek yang sekarang menjaga rumah peninggalan kakek satu-satunya di kampung. Dia mendapatkan kabar bahwa Indah sedang sakit sehingga ia memutuskan datang dan mengecek kondisi Indah. Entah dari mana ia mendapat kabar itu, namun ia berkata bahwa sepertinya ia mendapat firasat kalau ia harus datang. Dan ketika sampai ke rumah kami, dia benar mendapati Indah sedang terbaring sakit. Kami menyambutnya di ruang tamu. Ayah dan ibu berbincang-bincang sebentar sebelum ia bertanya tentang kondisi Indah. Memang sedikit agak aneh dengan kejadian di hari itu, terutama atas kedatangan Mang Jaja yang tiba-tiba. Tapi ayah dan ibu menganggap itu mungkin sebuah jalan keluar yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Mang Jaja tanpa khawatir melihat kondisi Indah, karena mau bagaimanapun ia seperti didorong untuk datang ke rumah kami dari kampung. Akhirnya dia berdiri dan meminta izin untuk masuk ke kamar Indah yang ada di sudut ruangan. Kamar Indah
nampak tertutup rapat pintunya. Aku pun dengan sigap membukakan pintu kamar Indah. Lalu tak lama kemudian Mang Jaja masuk ke dalam. Aku, ibu dan ayah hanya berdiri di depan pintu kamar, sedangkan Mang Jaja langsung masuk ke dalam sana. Dia tidak langsung mendekat ke arah Indah yang saat itu sedang tertidur. Ia hanya berdiri diam dan menatap ke arah adikku yang tertidur di dalam kamar yang pengap itu. Dia menatap Indah selama beberapa detik, lalu menatap ke arah meja yang ada di sebelahnya. Obat-obatan, salep, juga benda-benda lain yang kami harap bisa membuat Indah sembuh tersimpan di sana. Mang Jaja hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata bahwa sepertinya apa yang kami lakukan sia-sia. Hal itu tentu saja membuat kami semakin bingung. Aku, ayah, dan ibu saling berpandangan satu sama lain. Tanpa menunggu jawaban kami, Mang Jaja akhirnya kembali melangkah. Ia mendekati ranjang Indah dan mengamati Indah dari dekat. Indah yang sedang tertidur dengan kondisi tubuhnya yang memprihatinkan. Beberapa benjolan yang bernanah terlihat dengan jelas olehnya, juga rambutnya yang lepek serta wajahnya yang pucat terlihat sedikit menyeramkan. Bukan hanya itu saja, dia melirik ke arah kaki Indah yang sudah mati rasa. Mang Jaja tidak menyentuh, dia hanya melihat, menyipitkan mata sambil mencoba mengingat-ingat sesuatu. Lalu tak lama kemudian, dia mengerutkan dahinya sebelum akhirnya menghela nafas panjang dan membalikkan tubuh, berniat meninggalkan tubuh Indah yang terbaring lemas. Aku bisa mendengar Mang Jajang bergumam pelan, bahasanya tidak aku mengerti, sebelum akhirnya dia melirik ke arah kami bertiga yang menunggu di pintu kamar. Setelah itu, dia menghembuskan nafas panjang. Lalu tak lama ia melirik lagi ke arah Indah sebelum akhirnya dia keluar. Sepertinya Mang Jaja tahu tentang hal yang dialami oleh Indah. Sambil menggeleng-gelengkan kepala, ia berkata pada kami semua, "Sepertinya ada yang harus saya bicarakan pada kalian semua sekarang," katanya sambil berjalan ke arah ruang tamu dan duduk kembali di sana dengan wajahnya yang sedikit agak pucat. Kami saling pandang satu sama lain. Aku melihat Mang Jaja berjalan kembali ke arah ruang tamu dan duduk di sana. Kepalanya tak henti-hentinya melirik ke arah adikku yang masih terbaring lemas di dalam kamar. Ibu dan ayah akhirnya menyusul Mang Jaja dan ikut duduk di kursi yang ada di dekatnya, sedangkan aku hanya menatap adikku dan berkata, "Semoga kali ini Mang Jaja tahu sesuatu dan hal itu bisa menjadi cara agar Indah bisa sembuh kembali," kataku sambil menutup pintu kamar. Mang Jaja masih terdiam. Dia melirik ke segala penjuru ruang tamu kami yang nampak lengang. Ya, aku menyadari bahwa semua perabotan di rumah ini sebagian besar sudah kami jual untuk pengobatan Indah, sehingga hampir tak ada yang tersisa dari rumah ini yang hanya adalah sebuah rumah dengan peralatan seadanya yang bisa kami pakai untuk bertahan. Kami terdiam selama beberapa menit. Ibuku melirik ke arah Mang Jaja. "Mang," katanya dengan nada yang pelan. Mang Jaja melirik ke arah ibu, lalu ke ayah, dan ke arahku. Tak lama kemudian dia berkata, "Saya tidak menyangka," kata Mang Jaja, "kalau ternyata hal itu terjadi lagi. Dan sepertinya perbuatan dari seseorang seperti yang terjadi dulu di keluarga kalian." Kami semua terdiam, mencoba mencerna apa yang barusan dikatakan oleh Mang Jaja. "Lagi? Maksudnya apa ya, Mang?" tanyaku dengan jantung berdebar. Dia mengangkat wajahnya dan menatap kami kembali. "Mau tidak mau, saya harus jujur sama kalian. Saya itu sudah bekerja di rumah kakekmu dari semenjak ibumu masih kecil. Dan yang perlu kalian tahu, saya sebenarnya bekerja di sana bukan hanya untuk mengurus kebun." Aku semakin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Mang Jaja, namun aku mencoba diam dan mendengarkan apa yang akan ia katakan selanjutnya. "Kalian tahu kan, kalau Juragan Dirga itu adalah orang yang kaya raya,
Bahkan kekayaannya hingga saat ini masih saya urus, terutama rumah dan beberapa petak sawah yang ada di kampung. Yang mana itu sekarang adalah milik ibu kamu, katanya sambil melirik padaku. Tapi yang perlu kalian tahu, kalau Juragan Dirga itu tidak serta-merta mendapatkan itu semua dengan kerja kerasnya. Ada sesuatu yang lain yang disembunyikan oleh kami berdua, termasuk pada ibumu sendiri yang merupakan anak tunggal dari Juragan Dirga. Kami mendadak mengerutkan dahi. Aku melirik ke arah ibu. Juragan Dirga selama hidupnya memiliki satu rahasia. Dia mendapatkan semua hal tersebut dengan kerja keras. Dia melakukan apapun agar istri dan anaknya bisa hidup berkecukupan. Bahkan dia tidak segan-segan melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain agar dia bisa menjadi orang paling terpandang di kampung. Tapi di sini Mang Jaja terdiam sebentar. Dia menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata lagi. Dia pernah melakukan kesalahan. Sebuah kesalahan fatal, sehingga membuat seseorang sakit hati dan melakukan pembalasan. Sehingga membuat Nyai Ai yang merupakan nenek kamu sakit, katanya sambil menatapku lagi. Mang Jaja melirik ke arah kamar Indah yang tertutup itu. Sakitnya itu sama persis dengan apa yang terjadi pada Indah sekarang. Sebentar, potong ibu yang tiba-tiba merasa aneh dengan perkataan Mang Jaja. Nyai Ais tahu saya sehat-sehat aja. Bahkan dia meninggal ketika saya sudah menikah dengan suami saya. Mang Jaja mengangguk, lalu tak lama ia menjawab dengan nada yang pelan. Memang kondisi Nyai Ai pada saat itu sudah sembuh, dan kami berusaha keras untuk menyembuhkannya, sehingga dia bisa kembali sehat seperti semula. Bagaimana caranya? Tanya ayah yang langsung bertanya ketika Mang Jaja berkata bahwa hal itu bisa disembuhkan. Aku dan ibu mengangguk. Hal itu seperti sebuah angin segar bagi kami semua setelah melihat kondisi Indah yang semakin parah setiap hari. Mang Jaja kembali terdiam. Dia menunduk dan menggelengkan kepalanya. Hal itu tentu saja membuat kami semua heran dengan apa yang dilakukan olehnya. Mang, kenapa Mang? Tanya ibu kembali. Kan Mang Jaja tahu cara menyembuhkannya kan? Ya, saya tahu. Tapi itu terlalu beresiko. Sangat-sangat beresiko. Mang Jaja langsung menatap ibu, lalu tak lama ia melirik ke arah pintu kamar Indah yang kini tertutup rapat. Saya takut kalian tidak akan tahan. Maksudnya gimana Mang? Tanyaku lagi. Waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkannya itu sekitar 6 hari, kata Mang Jaja dengan suaranya yang semakin pelan. Dan selama 6 hari itu, kalian harus melakukan beberapa hal yang sedikit agak berat. Saya dan kakek kamu dulu juga merasa berat untuk seseorang yang sering berhubungan dengan hal ini. Apalagi kalian yang baru pertama kali melakukannya. Saya yakin kalian tidak akan sanggup menjalaninya. Karena kalau sampai kalian gagal di tengah jalan atau tidak mau melakukannya, maka apa Mang? Tanya ibu ketika Mang Jaja menghentikan perkataannya. Maka Indah tidak akan bisa diselamatkan. Suasana mendadak hening. Aku melirik ke arah ibu, dan ibu sepertinya terdiam dan menunduk sambil mengepalkan tangannya. Dia seperti shock dengan apa yang barusan dikatakan oleh Mang Jaja. Kalau itu adalah kesempatan untuk bisa menyembuhkan Indah, kita akan mencobanya Mang. Karena mau bagaimanapun, mungkin itu satu-satunya cara. Dan Nyai Ai berhasil sembuh dari apa yang Mang Jajang ceritakan tadi, sehingga kesempatan untuk menyembuhkan Indah itu besar jika kita melakukan itu. Mau itu seminggu, sebulan, saya tidak peduli. Asalkan Indah sembuh, kami akan melakukannya. Ayah yang mendengar perkataan ibu hanya bisa mengangguk pasrah. Ia sudah kehilangan pekerjaannya, sudah kehilangan banyak harta, sudah kehilangan sebagian harta dari mertua, dan kini ia tidak mau lagi kehilangan anaknya. Aku mencoba untuk meyakinkan diri
bahwa kami bisa untuk menyembuhkan Indah bagaimanapun caranya, karena dengan datangnya Mang Jaja ke rumah, mungkin itu adalah suatu pertanda bahwa Indah bisa disembuhkan. Mang Jaja menatap kami satu persatu untuk menimbang-nimbang sesuatu yang sangat berat. Pada akhirnya Mang Jaja mengangguk, dan satu anggukan itu terlihat sangat pelan dan berat. Baiklah, jika kalian memang sudah bertekad, kita harus memulainya. Tepatnya di rumah Juragan Dirga yang ada di kampung. Mang Jaja memandangi kami bertiga. Wajahnya terlihat serius. Tak lama kemudian ia berkata kembali sambil mencondongkan badannya. Dengarkan saya baik-baik. Saya tidak diperbolehkan ikut campur. Hanya kalian yang akan melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Juragan Dirga dulu kepada Nyai Ai sendirian. Saya hanya bertugas mengumpulkan dan memberikan bahan-bahan yang akan kalian gunakan. Dan selama beberapa hari ke depan, saya akan memberitahu apa yang harus kalian lakukan. Dan kalian harus mengikuti apa yang saya perintahkan. Di keesokan harinya, aku, ibu dan ayah sudah berkemas untuk pergi ke rumah kakek yang ada di kampung. Mang Jaja yang sudah terbangun pagi-pagi diperintahkan oleh ayah untuk menyewa mobil bak terbuka. Dan tak lama setelah kami siap untuk pergi, Mang Jaja pun datang dengan mobil yang ia bawa. Kami sengaja tidak menyewa mobil yang lain karena tidak ada yang mau menyewakannya untuk kami. Apalagi para tetangga tahu tentang penyakit yang diderita Indah, sehingga mereka tidak mau mendekat karena takut ketularan. Setelah mobil terparkir di depan rumah, aku, ayah dan Mang Jaja mulai masuk kembali ke kamar Indah untuk mengangkat Indah. Dan ketika kami masuk, kami baru pertama kali mencium bau yang aneh, bau busuk, bau yang tak pernah kami cium selama ini ketika merawat Indah. Mang Jaja menggelengkan kepala. Dia memberitahu kami bahwa kami harus cepat-cepat berangkat sebelum semuanya terlambat. Aku dan ayah mengangguk dan mulai mengangkat Indah ke atas mobil bak yang kini belakangnya tertutup oleh terpal berwarna biru. Ibu yang mencium tubuh Indah mendadak mual dan ingin muntah, namun dia menahannya. Ia sengaja tidak ingin muntah di depan kami semua. Pada akhirnya kami membaringkan tubuh Indah di bak belakang. Ia dilapisi kasur tipis untuk alas dan diberikan selimut agar tubuhnya hangat. Aku memutuskan untuk duduk bersama Mang Jaja di belakang, sementara ayah dan ibu duduk di kursi depan bersama sopir yang ia sewa. Perjalanan dari rumah ke kampung kakek terasa sangat panjang. Kami harus meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan dan mulai memasuki jalan di pedesaan yang sempit dan berliku. Bau busuk dari tubuh Indah terasa menusuk sepanjang jalan, dan Mang Jaja yang duduk bersamaku hanya bisa berkata bahwa aku harus menahannya karena ini semua demi kesembuhan Indah. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya mobil berbelok dari jalan utama, memasuki jalanan tanah dan sedikit menanjak ke sebuah bukit yang ada di ujung sana. Di puncak bukit itu berdiri sebuah rumah megah, rumah Juragan Dirga yang kini diurus oleh Mang Jaja seorang diri di sana. Rumah itu adalah rumah yang sangat mewah pada zamannya, dan hal itu menunjukkan bahwa Juragan Dirga yang merupakan kakekku bukanlah orang sembarangan. Mang Jaja tampaknya benar-benar merawat rumah itu. Terlihat dari halaman yang bersih, lalu ada kebun buah-buahan yang rapi. Juga di belakang rumah ada sebuah rumpun bambu yang gelap dan lebat. Itu semua adalah aset dari ibu yang merupakan anak satu-satunya dari Juragan Dirga, dan ibu mempercayakan semua ini untuk diurus oleh Mang Jaja hingga hari ini. Mobil yang kami tumpangi pun akhirnya terparkir tepat di depan pintu rumah. Mang Jaja langsung memerintahkan kami untuk turun dan membawa Indah masuk ke dalam rumah.
Mang Jaja menunjuk ke sebuah pintu yang ada di lorong sebelah kanan. Lalu tak lama ia berkata, "Bawa Indah ke kamar itu. Itu adalah kamar yang dulu dipakai oleh Nyai Ai sewaktu dia sakit." Kamar itu memang tidak terlalu besar, tapi memiliki ranjang kayu jati yang besar. Kami membaringkan tubuh Indah di atasnya. Bau busuk dari tubuh Indah terasa semakin kuat, sehingga kami semua langsung keluar dari kamar dan kembali berkumpul di ruang tengah. "Sekarang, dengarkan baik-baik. Saya akan memulai ritual penyembuhan Indah. Setelah kalian semua menutup semua jendela dan pintu yang ada di rumah ini, ada beberapa aturan yang harus kalian patuhi. Dan aturan pertama adalah, ketika pintu utama sudah tertutup, kalian tidak boleh keluar rumah, apapun alasannya." Mang Jaja melirik ke arah saklar lampu yang ada di dinding. Lalu tak lama ia melirik lagi ke arah kami dan berkata, "Saya akan mematikan listrik di rumah ini, dan saya akan menyiapkan lilin untuk penerangan kalian. Lalu setelah itu, Mang Jaja tiba-tiba mengambil sebuah kertas dan mencari pulpen, dan tak lama kemudian dia menuliskan sesuatu di kertas itu sebelum akhirnya memberikannya padaku. "Lakukan ini pada malam ini. Saya akan mempersiapkan apa yang tertulis sekarang, dan saya akan menyiapkannya di dalam kamar Indah. Dan ketika maghrib tiba, saya akan menutup rapat pintu depan, dan kalian sudah bisa melakukan apa yang sudah saya tulis di dalam kertas itu." Setelah Mang Jaja berbicara seperti itu, ia langsung meminta izin keluar rumah dan pergi entah kemana. Ia kembali beberapa jam kemudian membawa beberapa makanan, juga beberapa benda yang akan ia siapkan di dalam kamar Indah. Setelah itu, dia mulai melakukan sesuatu. Dia mulai mengurung kami di rumah ini, menutup semua pintu yang ada di rumah itu dengan rapat. Suasana mendadak hening. Ketika malam tiba, listrik yang tidak menyala, serta semua pintu dan jendela yang tertutup rapat membuat semuanya gelap. Hanya beberapa lilin yang menyala di dekat kami, sehingga banyak sekali tempat-tempat yang gelap di rumah ini. Kami pun akhirnya mulai membuka lagi tulisan dari Mang Jaja dan masuk ke kamar Indah bersama-sama. Terlihat beberapa peralatan yang disiapkan Mang Jaja sudah terletak di sudut kamar. Ada sebuah baskom tembaga berisi air kembang 7 rupa. Baunya aneh karena bercampur dengan bau busuk Indah yang menutupi seluruh kamar ini. Kami semua menahan, berusaha agar tidak muntah. Bahkan ibu sampai harus menutup hidung dengan kain agar ia tidak merasa mual. "Jadi, siapa yang akan melakukannya pada malam ini?" kata ayah padaku. Aku melirik kembali ke tulisan Mang Jaja, dan di sana tertulis bahwa harus ibu yang melakukannya. Ibu menghela nafas. Ia tampak sedikit ragu, sehingga butuh waktu baginya untuk mempersiapkan mental. Setelah beberapa menit ibu terdiam, akhirnya ibu mengangguk dengan wajah yang pucat. Dia akhirnya membawa baskom berisi air itu dan mendekatkannya ke arah Indah. "Saya hanya perlu membasuh kaki Indah, kan?" kata ibu. Aku mengangguk. Lalu tak lama aku pun berkata, "Ya, Bu, basuh kakinya dan sebut nama Indah 6 kali." Ibu kembali mengangguk. Ia langsung memasukkan tangannya ke dalam air tersebut dan mulai membasuh kaki Indah secara perlahan. Kaki Indah terlihat mulai membusuk sekarang. Ibu merasakan bahwa ada sesuatu yang dingin ketika ia menyentuhnya, dan ia juga merasakan bahwa ada beberapa benjolan di kaki Indah yang membuat ia nampak jijik. Indah Pratiwi," kata ibu dengan nada bergetar. Srek! Tepat ketika ibu berkata seperti itu, ada sesuatu terjadi. Seperti ada sesuatu yang terdengar di atas langit-langit rumah. Aku dan ayah langsung berdiri ke arah atas, sedangkan ibu mendadak terdiam. Suara itu kemudian menghilang ketika kami melirik ke arah sumber suara, sehingga aku kembali melirik ke arah ibu dan menyuruhnya untuk melanjutkan apa yang ia lakukan. "Indah Pratiwi," kata ibu lagi sambil mengusap kaki Indah. Tiba-tiba
Tiba-tiba sesuatu terjadi lagi, dan kali ini bukan suara gesekan yang terdengar, namun ada hal lain yang membuat kami kaget. Lilin yang dipegang oleh ayah tiba-tiba padam, sehingga membuat ruangan itu mendadak gelap gulita. Suasana di dalam kamar menjadi mencekam, dan hal itu tentu saja membuat kami semua takut. Di tengah-tengah kegelapan yang ada di dalam kamar itu, Indah yang sedari tadi diam dan memejamkan matanya di sana tiba-tiba mengeram. Suaranya terdengar sangat berat, seperti ada sesuatu yang keluar secara perlahan, dan Indah sedang menahan sakit yang ada di tenggorokan. Ibu semakin panik. Dalam kegelapan, ia berteriak kepada ayah untuk segera menyalakan lagi lilinnya. Aku yang sedari tadi diam langsung meraih korek api dari dalam saku, dan aku langsung menyalakan lilin. Namun ketika kamar itu kembali terang, Indah kembali terdiam dan suasana kembali hening. Kami terdiam selama beberapa saat. Tak lama kemudian, aku mendekat ke arah ayah dan berkata, "Bu, teruskan Bu. Jangan berhenti. Mungkin ini adalah hal yang dikatakan oleh Mang Jaja, dan kita harus bisa bertahan." Ibu mengangguk. Ia kemudian menatap Indah yang diam kembali. Lalu tak lama ia meraih air tersebut dan mengusapkannya kembali ke kaki Indah. Blah! Tepat ketika ibu kembali memanggil nama Indah, suara benda terjatuh terdengar di tengah-tengah rumah. Aku berusaha untuk mengalihkan perhatian ibu. "Cepat Bu, hiraukan saja lalat itu," kataku. Ibu yang sempat berhenti kini mengangguk dan mengambil air itu lagi. Dia mengusap kembali dan memanggil nama Indah lagi. Gangguan demi gangguan muncul setiap kali ibu menyebutkan nama Indah, dan ketika kami bertahan hingga panggilan ibu yang terakhir kalinya, suasana yang tadi tegang kini mendadak hening kembali. Tidak ada lagi suara aneh yang terdengar, tidak ada lagi suara jatuh dan benda yang bergeser. Yang ada hanyalah detak jantung kami yang terdengar keras. Dan kulihat ibu langsung duduk di lantai dengan nafas terengah-engah. "Sekarang apa lagi?" tanya ibu dengan nada yang pelan. Aku menggelengkan kepala, dan aku tak lama kemudian berkata, "Sudah selesai Bu, kita semua keluar kamar dan istirahat sampai besok Mang Jaja datang," kataku yang kini nampak lega karena kami bisa melewati ritual malam pertama. Di pagi harinya, terlihat Mang Jaja yang sudah datang dan masuk ke rumah. Wajahnya tampak lelah, seperti belum tidur semalaman. Dia pun bertanya tentang tugas yang harus kami lakukan semalam, dan kami serempak menjawab bahwa kami sudah melakukannya. Mang Jaja tersenyum, lalu ia mengajak kami untuk kembali ke kamar Indah. Pada awalnya, kami tidak menyadari bahwa ada perubahan dari apa yang kami lakukan tadi malam. Namun ketika Mang Jaja menunjuk ke arah kaki, kami tercengang. Bagaimana tidak, kaki Indah yang kemarin agak membusuk kini mulai menghilang busuknya secara perlahan. Meskipun kulitnya masih nampak pucat, tapi di sini kami baru menyadari bahwa apa yang kami lakukan semalam membuahkan hasil. Dan ketika Mang Jaja menarik air tersebut, kini air bunga itu nampak keruh dan kehitaman, bahkan baunya sangat busuk, sehingga aku hanya bisa terdiam melihat pemandangan aneh itu. Mang Jaja yang mengetahui hal itu langsung berdiri kembali. Dia keluar dari kamar dan kembali sambil membawa sebuah kendi yang ada di dalam rumah ini. Dia menuangkan air yang terlihat keruh ke dalam kendi yang ia bawa, dan tak lama kemudian ia berkata pada kami semua bahwa dia akan keluar untuk melakukan persiapan ritual kedua, dan nanti dia akan kembali ketika sore dengan ritual yang harus kami jalankan di malam kedua. Setelah Mang Jaja keluar, kami kembali berkumpul di ruang tengah. Meskipun hari sudah siang, tapi kondisi rumah masih tampak gelap. Gorden yang tertutup rapat membuat suasana rumah terasa pengap. Kami semua terdiam, tak bisa banyak bicara. Kami seolah tak percaya dengan kondisi Indah yang mulai membaik hanya dengan mengusap kakinya saja.
Kami tenggelam dalam pikiran kami masing-masing, terdiam cukup lama sebelum akhirnya kami kembali beraktivitas untuk makan dan beristirahat sambil menunggu Mang Jaja kembali di sore hari. Sore hari, sebelum maghrib, Mang Jaja kembali datang. Dia membawa makanan untuk kami, lalu sebuah bungkusan kain putih, gunting, dan beberapa potong kayu kering yang terlihat aneh. Lalu, lagi-lagi, Mang Jajang memberikan sebuah kertas yang berisi apa yang harus kami lakukan pada malam kedua ini, dan setelah itu dia keluar dan kembali mengunci kami dari dalam. Aku pun diminta untuk membuka kertas itu, dan ternyata isinya adalah perintah bahwa kami harus memotong rambut Indah dan membakarnya dengan kayu yang Mang Jaja bawa. Sepanjang malam, kami tidak boleh memegang rambut kami sendiri hingga Mang Jaja kembali datang. Kejadian kemarin membuat kami sadar bahwa pasti ada sesuatu yang akan mengganggu kami ketika kami akan melakukan ritual tersebut. Setelah kami benar-benar siap, akhirnya kali ini ayah yang maju. Dia mengambil gunting kecil lalu masuk ke kamar Indah dengan hati-hati. Dia menggunting sedikit rambut Indah yang lepek. Sedangkan aku dan ibu mulai mempersiapkan pembakaran kecil di tengah rumah dengan sebuah papan seng yang ibu temukan di dapur untuk alas. Setelah ayah keluar dari dalam kamar Indah dengan beberapa helai rambut yang ia pegang, akhirnya ayah melemparkan rambut itu ke arah kayu yang sudah aku bakar. Bau hangus dan busuk tercium dari api yang menyala di depan kami. Tidak ada gangguan atas apa yang kami lakukan sekarang. Tidak ada suara mengagetkan, tidak ada pula suara benda yang bergerak. Namun baru saja aku berpikir seperti itu, tiba-tiba aku melihat bahwa ibu terdiam ketika menatap ke arahku. Aku melirik ke arah ayah, dan ternyata ada hal yang sama seperti apa yang aku lihat ke arah ibu. Di tengah-tengah api yang menyala, tiba-tiba di atas kepala kami ada sesuatu. Sebuah tangan yang pucat memegang kepala kami semua. Dia seperti memainkan rambut-rambut kami, menariknya satu persatu dan mengusap-ngusap kepala kami. Kami saling berpandangan, dan ibu yang tidak kuat langsung memejamkan matanya. Ayah hanya terdiam kaku, tidak bisa berbuat apa-apa ketika merasakan hal itu. Dia tahu aturannya, bahwa dia tidak boleh memegang rambutnya sendiri. Aku pun juga sama. Aku terdiam, mencoba bertahan. Tangan-tangan aneh itu mulai melakukan sesuatu, menjambak rambutku, bahkan mulai meraba kupingku. Ibu yang nampaknya sudah tak tahan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia seperti ingin menepuk tangan itu dengan kedua matanya yang tertutup. "Bu, jangan bu," kataku. Aku langsung menghampiri ibu dan memegangi tangannya. Aku berkata bahwa kita harus bisa menahannya selama mungkin, dan ingat, kita tidak boleh menyentuh rambut kita apapun yang terjadi. Butuh waktu hampir 15 menit hingga tangan-tangan aneh itu menghilang. Tepatnya ketika api yang berada di kayu itu padam, dan itu menandakan bahwa ritual di malam kedua ini selesai. Kami bertiga langsung terjatuh. Rasa takut yang tadi kami tahan kini langsung muncul. Jantung kami rasanya ingin meledak di tengah-tengah api yang mulai padam secara perlahan. Apa yang terjadi tadi membuat kami tidak bisa tidur. Kami baru bisa tidur ketika suara kokok ayam terdengar, dan beberapa jam kemudian Mang Jaja kembali muncul dan membuka pintu rumah depan. Dia tidak langsung mengecek Indah. Yang dia lakukan adalah sekarang memasukkan abu bekas pembakaran itu ke dalam kendi yang kemarin ia bawa. Setelah itu, dia seperti membawa sesuatu dari salah satu kamar yang ada di dalam rumah. Lalu tak lama kemudian, ia kembali ke ruangan tengah dan memasang sebuah cermin besar di tengah-tengah rumah. "Malam ini, ritualnya di sini," kata Mang Jaja sambil menunjuk ke arah cermin. "Yang kalian harus lakukan hanyalah diam di depan cermin sampai jam 12 malam. Kalian harus ingat tentang dosa-dosa kalian.
terutama tentang Juragan Dirga selama hidupnya. Dan apabila salah satu dari kalian menangis, air mata yang kalian keluarkan ditampung di mangkuk ini. Ibu yang nampak paling pucat ketika Mang Jaja menyampaikan hal itu, dia tahu Juragan Dirga seperti apa, sehingga mungkin dialah yang paling berat melakukan ini sekarang. Setelah memberitahukan hal itu, Mang Jaja kembali keluar. Dia pun datang lagi di sore hari untuk membawakan kami makan, dan setelah itu ia kembali mengunci kami di dalam rumah seperti malam sebelumnya. Ketika malam tiba, kami bertiga berdiri berdempetan di tengah rumah, menghadap ke cermin, dan ibu memegang mangkuk yang diberikan oleh Mang Jaja. Kami hanya diam, menatap cermin itu dalam waktu yang lama. Suasana mendadak hening seketika ketika kami melihat bayangan kami di depan cermin. Mungkin karena ibu ingat dengan kakek dan nenek, ia pun mulai menangis, dan tetesan air matanya kini mulai jatuh ke dalam mangkuk yang ia pegang. Tapi di saat itulah sesuatu terjadi. Kami melihat sesuatu yang aneh di cermin. Pantulan dari bayangan kami tiba-tiba samar dan digantikan oleh sosok yang lain. Sosok nenek tua dengan wajah yang pucat. Tubuhnya nampak sama seperti Indah yang masih terbaring di kamar. Luka-luka bernanah terlihat jelas. Lalu dengan kulitnya yang nampak gelap, dan ia muncul sambil menatap kami dengan tatapan tajam. "Ma!" teriak ibu. Dia langsung menjerit, melemparkan mangkok yang ia pegang. Aku yang berada di samping ibu refleks meraih mangkok itu, dan ketika kami melirik ke arah cermin, bayangan itu kembali menjadi bayangan kami lagi. Kenapa emak ada di cermin?" gumam ibu yang semakin menangis. Aku dan ayah mencoba untuk menenangkan ibu, dan tak lama ketika kami mencoba untuk membantu ibu berdiri di depan cermin itu lagi, tiba-tiba saja kami mendengar sebuah tangisan, yaitu tangisan dari Indah yang ada di dalam kamar. Kami berusaha bertahan di depan cermin itu hingga jam 12 malam. Bayangan yang terpantul di cermin itu berganti-ganti, dan kami harus berusaha menahan diri agar tidak ketakutan. Tepat jam 12 malam, kami pun langsung berlari ke kamar Indah. Di sana, Indah nampak tertidur pulas, namun ada tetesan air mata yang muncul di kedua matanya yang terpejam. Sepertinya Indah memang menangis, dan ibu dengan sigap mengumpulkan air mata itu ke mangkuk yang ia pegang. Di pagi harinya, Mang Jaja kembali. Ia mengambil mangkuk berisi air mata ibu dan Indah dan memasukkannya ke dalam kendi yang ia bawa. Dan tugas untuk malam selanjutnya adalah memotong kuku kami semua dan kuku Indah, dan semua potongan kuku itu dikumpulkan di dalam satu wadah. Dan setelah itu, kami semua harus diam dan tidak boleh berbicara satu sama lain. Kami kembali melakukan apa yang diperintahkan, memotong kuku kami, kuku Indah yang sudah kotor dan rapuh, lalu mengumpulkannya di satu tempat. Setelah itu, kami semua duduk bertiga di ruangan tengah. Kami dilarang berbicara apapun sepanjang malam, sehingga yang kami lakukan hanyalah duduk dan memandangi cahaya lilin yang menyinari ruangan itu. Pada awalnya tidak ada yang terjadi, namun ketika tengah malam, sesuatu mulai terjadi. Tepatnya ketika kami sedang beristirahat, aku mendengar suara tawa anak kecil yang terdengar di beberapa tempat di rumah ini. Lalu, ibu juga dikejutkan dengan suara tangisan wanita yang menangis muncul dari atas loteng. Ibu berteriak, namun mulutnya langsung ditutup oleh ayah. Kami semua harus mematuhi aturan bahwa kami tidak boleh bersuara, sehingga kami harus bisa menghadapi malam itu dengan gangguan yang benar-benar menyeramkan. Suara tawa dan tangisan itu terus terdengar, silih berganti sepanjang malam. Aku tak bisa tidur malam itu, begitupun dengan ibu dan ayah. Setelah kami bertahan untuk tidak bersuara sepanjang malam, gangguan itu pun berhenti tepatnya jam 3 dini hari, dan hal itu membuat kami terduduk lemas karena kami benar-benar tersiksa sepanjang malam.
Di pagi harinya, Mang Jaja kembali datang dari pintu depan dan melihat kami bertiga duduk di ruang tamu dengan wajah yang lelah. Dia hanya mengangguk dan memberikan makanan untuk sarapan kami, lalu pergi kembali mengambil potongan kuku yang sudah kami simpan. Di hari itu, Mang Jaja masuk kembali ke kamar Indah. Kami pun mengikuti dari belakang. Kami mendadak kaget ketika melihat perubahan dari Indah. Beberapa luka-lukanya sudah menghilang, kulitnya yang pucat sudah menjadi normal, dan kuku yang kotor kemarin sudah mulai bersih. Ya, tubuh Indah sudah kembali normal. Namun, Indah masih tak sadarkan diri di dalam kamar. Mang Jaja melirik ke arah kami. Dia berkata bahwa tinggal 2 hari lagi sebelum Indah benar-benar sembuh. Apa yang harus kami lakukan malam ini? Tanya ibu yang kembali bersemangat ketika melihat kondisi Indah yang sudah membaik. Mang Jaja tiba-tiba menggelengkan kepala. Dia berkata bahwa tidak ada hal yang harus dilakukan oleh kami bertiga pada malam ini. Malam ini, biarkan saya yang melakukannya di luar. Karena ada yang harus diambil dan dimasukkan ke dalam kendi. Persiapkan saja diri kalian untuk besok. Karena besok adalah yang paling berat. Setelah itu, Mang Jaja kembali keluar rumah. Sebelum berpamitan, ia berkata, saya meminta maaf kepada kalian semua. Dan saya yakin Indah pasti sembuh seperti yang terjadi kepada Nyai Ai. Namun kalian harus benar-benar mempersiapkan diri. Karena besok adalah ujian yang paling berat. Setelah berkata itu, Mang Jaja pun berpamitan. Ia mengunci kami kembali di dalam rumah dan tidak ada yang harus kami lakukan pada malam ini. Kami hanya duduk di tengah rumah dengan perasaan yang was-was. Namun sepanjang malam tak ada gangguan lagi seperti malam-malam sebelumnya. Bahkan hingga kami bisa beristirahat dan terbangun di pagi harinya. Mungkin itu adalah malam paling tenang. Tidak ada apapun pada malam itu sehingga kami bisa tertidur pulas. Bahkan aku tidak menyangka bahwa aku bangun kesiangan. Dan tak mengapa, belum ada tanda-tanda Mang Jaja datang. Aku yang sudah bangun pun akhirnya keluar dari kamar. Di sana ada ibu dan ayah yang sedang menunggu kedatangan Mang Jaja. Kami bingung kenapa Mang Jaja belum datang. Ayah berkata, mungkin Mang Jaja sedang mempersiapkan sesuatu untuk ritual terakhir sehingga kami harus menunggu hingga sore tiba. Benar saja, tepat jam 6 sore, seseorang nampak datang dan membuka kunci pintu rumah. Tapi yang datang bukan Mang Jaja. Dia adalah orang yang disuruh oleh Mang Jaja untuk mengambil kendi di rumahnya dan menyerahkannya pada kami semua. Aku heran dengan apa yang terjadi, sehingga aku pun bertanya kemana Mang Jaja. Orang itu berkata bahwa Mang Jaja sudah meninggal dunia tadi pagi dan amanat yang diberikan adalah untuk mengantar kendi itu dan sebuah surat untuk dibuka bersama. Orang-orang itu tidak berlama-lama di depan pintu. Ia langsung menyerahkan kendi itu dan pulang tanpa menutup lagi pintu rumah. Ada yang aneh. Ya, sesuatu yang aneh sepertinya terjadi padanya, sehingga kami pun langsung membuka isi dari surat itu terburu-buru. Jujur, aku sendiri kaget dan terlintas firasat buruk. Aku yang pertama membuka surat itu, langsung membaca isinya, dan ketika aku membaca semuanya hingga akhir, tubuhku mendadak lemas. Surat yang aku pegang jatuh dan diraih kembali oleh ayah. Dia bingung dengan apa yang terjadi padaku, sehingga ayah mulai membaca surat itu juga. Setelah beberapa detik, astaga, gumam dengan pelan. Ayah langsung melirik ke arah ibu sambil melipat kertas itu. Dia seperti tidak membiarkan ibu membacanya. Dia lebih memilih untuk mengajak kami duduk bersama di ruang tengah. Aku dan ayah terdiam, dan ibu yang penasaran bertanya apa isi surat itu dan ritual apa yang harus dilakukan malam ini untuk menyembuhkan Indah. Ayah menghela nafas panjang. Dia mengangkat tangannya dan menempelkannya di kening. Rasanya berat memberitahukannya pada ibu, namun hal itu memang harus dikatakan agar semuanya jelas. Begini, Bu. Isi dari surat itu adalah permintaan maaf dari Mang Jaja sama kita semua.
Karena apa yang terjadi dulu pada Nyai Ai pasti akan terjadi lagi di keturunannya. Dan dia sudah mengetahui hal ini. Sebentar, maksudnya apa? Potong ibu. Mang Jaja datang memang pada dasarnya sudah mengetahui bahwa ini adalah kutukan yang dulu sempat menyerang Nyai Ai. Dia sudah berjanji pada Juragan Dirga sewaktu meninggal bahwa dia akan membantu apapun untuk bisa menyelamatkan keluarga ini apabila kutukan itu kembali. Sehingga dia harus melakukan sesuatu terutama di malam kelima, karena itu adalah satu-satunya cara agar Indah bisa sembuh, yaitu dengan mengorbankan dirinya di ritual kemarin malam. Tapi jika Indah ingin benar-benar sembuh, tidak hanya pengorbanan Mang Jaja saja, ada sesuatu yang harus kita lakukan juga pada malam ini. Setelah ayah berkata seperti itu, aku terdiam. Aku seperti tak mau membahas hal yang terakhir karena ini pasti akan membuatnya shock. Kenapa diam? Tanya ibu lagi yang melihat kami terdiam. Aku dan ayah saling lirik. Dan ayah mengangkat tangan agar aku mengatakan hal yang paling membuat kami terkejut di dalam surat itu. Bu, di dalam surat itu, terutama paragraf terakhir, ada ritual yang harus kita lakukan, yaitu mengorbankan salah satu dari kita bertiga untuk ditukar untuk kesembuhan Indah. Jadi kita semua harus memilih apakah membiarkan Indah meninggal atau salah satu dari kita yang akan meninggal malam ini. Karena dulu ketika Nyai Ai sakit, keluarga, istri dan anak Mang Jaja rela untuk mengorbankan dirinya sebagai ritual terakhir untuk kesembuhan Nyai Ai. Dan sekarang dia juga mengorbankan dirinya. Tapi karena hanya satu orang, yaitu Mang Jaja saja, maka salah satu dari kita juga harus dikorbankan. Karena syarat yang harus dikorbankan itu adalah 2 orang. Lalu setelah itu, darahnya dikumpulkan di kendi, dan semua bahan yang dikumpulkan dari hari pertama hingga malam ini disiramkan kepada Indah agar dia selamat dan sehat kembali, seperti apa yang terjadi pada Nyai Ai. Bu, biar aku aja yang menjadi tumbalnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik. Ngeri banget ya teman-teman ya. Ternyata sakitnya Indah ini adalah sakit yang diakibatkan dari sesuatu yang sudah dilakukan oleh kakek dari Usep, kakeknya Indah juga, yaitu Juragan Dirja di masa lalunya. Demi kejayaan, demi kekayaan, dia mengorbankan apapun termasuk anak cucu keturunan. Aduh, parah, pakai banget sih ya. Di sini kan ke waktu dulunya Nyai Ai, yaitu istrinya, udah kena sakit tapi masih bisa diselamatkan. Dan sekarang Indah, cucunya, oke, bisa diselamatin juga. Tapi ternyata di sini Mang Jaja nggak ngomong. Dulu waktu Nyai Ai disembuhkan, ternyata di situ ada yang harus dikorbankan, dan yang dikorbankan adalah keluarga dari Mang Jaja. Nggak ngerti deh, apa sih yang dikasih ke Mang Jaja kok sampai mau dia mengorbankan keluarganya dulu untuk bisa menyembuhkan Nyai Ai. Dan pada saat Indah sakit pun dia juga mengorbankan dirinya untuk kesembuhan Indah. Tapi ternyata di sini tumbalnya harus 2 teman-teman, jadi masih kurang 1. Bertiga tuh, ayah, ibu, dan Usep. Dan di sini Usep yang menyodorkan diri untuk dia saja yang dijadikan tumbal. Waduh, tapi overall kisahnya serem banget nih. Dan salah satu kelebihannya Bang Sidik itu adalah ketika dia menulis cerita dari pos 1 atau dari sudut pandang orang pertama, yaitu Usep. Jadi feel-nya tuh dapat banget kayak kita lagi ada di situ, kita lagi ngelaksanin ritual yang menyeramkan itu teman-teman. Ya, semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya. Intinya apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itu tidak hanya untuk diri kita sendiri teman-teman. Seperti dalam kisah barusan, apa yang dilakukan oleh Juragan Dirja, seperti dalam kisah barusan, apa yang dilakukan oleh Juragan Dirja itu akan berpengaruh, berimbas, berefek pada anak dan keturunannya. Jadi baik atau buruk kelakuan kita itu akan berimbas terhadap anak keturunan kita. Jadi mari kita lakukan yang baik-baik saja, sebarkan kebaikan, dan insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita sendiri. Waduh, saya jadi nyeram ya. Ini lebih ke diri saya sendiri sih ya teman-teman ya. Dan Bang Sidik terima kasih, kisahnya luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya.
Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Silakan yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.